Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program gereja kita GSCA Peniel dan GSCA Anugerah Kemendung. Gemar pagi ini Kamis tanggal 5 September 2024 terambil dalam Matius 23. Gemar pagi ini saya beri tema berjuang untuk menjadi next level. Dalam pembacaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca lebih lengkap sendiri, tapi saya kali ini akan mengambil dari ayat 23. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis, dan jinten kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Dalam ayat 23 ini Tuhan menyampaikan kritikannya atas cara hidup, cara beribadah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini seperti menunjukkan pada kita standar yang Tuhan mau dalam umat-umatnya untuk beribadah kepadanya. Tuhan ini menjadi tolak ukur untuk kita. Apa yang Tuhan mau dalam setiap ibadah yang kita lakukan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk membaca yang ayat 3 dari Matius 23. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Inilah kritikan, koreksi dari Tuhan untuk ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan ini menjadi cerminan tolak ukur untuk kita, umat-umat pilihannya zaman akhir ini, untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Kita baca lagi dalam Matius pasal 5 ayat 20. Matius pasal 5 ayat 20, kita perhatikan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah yang Tuhan mau, supaya cara ibadah kita, cara hidup kita, hidup keagamaan kita harus lebih baik dari cara keagamaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Supaya hidup kita, apa yang sudah kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Dan kelak, jika kita mau berjuang dengan segenap tenaga, dengan segenap usaha, maka kerajaan surga, kerajaan yang kekal akan kita peroleh. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 mulai ayat 28. Roma pasal 8 ayat 8 mulai sampai ayat 30. Mari kita baca bersama-sama.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi Tuhan sudah menyampaikan kepada kita standar hidup kerohanian kita harus lebih baik dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, jika kita tidak mau hidup keagamaan kita yang sudah kita lakukan menjadi sia-sia. Jika kita mau mengikuti yang Tuhan mau, kerajaan surga yang kekal akan kita dapatkan. Dan kita tidak berjuang sendiri. Tuhan juga turut bekerja membantu kita dalam hidup kerohanian kita, membantu kita untuk menjadi lebih baik seperti yang Tuhan mau, serupa dengan gambarannya, sesuai dengan kehendaknya, dan hidup ibadah kita berkenan di hadapannya dan menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bersama-sama berjuang dengan bekal Roh Kudus dan firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Dan kita tidak berjuang sendiri. Tuhan ada bersama kita. Biar Roh Kudusnya selalu membimbing kita. Firman Tuhannya selalu membekali kita, membawa kita untuk semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin hidup sesuai dengan rencana Tuhan dan sesuai dengan gambaran yang Tuhan berikan untuk kita. Terima kasih, biarlah firman Tuhan hari ini membuat kita menjadi semangat untuk bisa next level up seperti program tahunan kali ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk program baru, untuk firman yang sudah Engkau berikan buat kami. Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk selalu bersemangat berjuang untuk memperbaiki diri. Berusaha untuk semakin berkenan di hadapan-Mu. Berusaha untuk kami bisa menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Kami tidak mampu Tuhan jika kami harus berjuang mengandalkan kemanusiaan kami, mengandalkan kekuatan kami manusia. Tapi kami mau mengandalkan Kau Tuhan, berharap kasih karunia-Mu, Roh Kudus-Mu dan firman-Mu selalu membimbing kami menjadi lebih baik, menjadi mempunyai karakter seperti Engkau, supaya kami bisa berkenan di hadapan-Mu dan bisa bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Tuhan, pimpin kami selalu dalam kegiatan kami pagi ini hingga malam ini dengan kuasa Roh Kudus dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami, Allah yang hidup, Juru Selamat dan Allah pengharapan kami. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.